Selamat malam, minasan. Hari ini pada pertemuan blok kedua mata kuliah Japanese for Tourism, saya akan menjelaskan mengenai materi terkait dengan geografi dan pariwisata Jepang. Jadi untuk materi ini sebenarnya saya hanya apa ya sharing ya, maksud saya memberikan gambaran ya, yang mana pasti Minasang sendiri, apalagi yang berada di Jepang sudah mungkin lebih tahu ya, yang tentang tempat-tempat pariwisata yang ada di Jepang. Tapi pertemuan ini saya akan membagikan kira-kira tempat-tempat terkenal atau daerah-daerah di Jepang itu apa saja ya terkait dengan pariwisatanya. Yang pertama kita melihat tentang identifikasi dan karakteristik negara Jepang. Ya, di sini Jepang beribu kota di Tokyo menggunakan bahasa Jepang. Ada beberapa kelompok etnik yaitu dari Yamato, Ainu maupun Ryukyus. Untuk agama sendiri atau kepercayaan sendiri ada Shinto, Buddha, tidak menjawab. Ya, ada beberapa juga agama-agama minoritas ya, agama-agama kecil lainnya seperti Kristen, Islam dan yang lainnya. Terus ini pemerintahan, ada luas populasi, mata uang, dan zona waktunya adalah plus 9 GMT atau selisih 2 jam dengan waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini Menasang bisa melihat ada eh, simbol dari Jepang dan dari bendera Jepang itu sendiri. Oke. Oke, Jepang, matahari terbit dari Asia. Nah, Jepang selalu diidentik sebagai negara matahari terbit atau negara yang terletak di timur dunia. Jadi, Jepang diberikan anugerah pada kondisi geografisnya yang mana yang paling pertama kali ya istilahnya yang pertama kali mendapatkan sinar matahari atau tempat di mana matahari pertama kali terbit itu adalah di Jepang. Kira-kira seperti itu. Karena ke timur lagi eh, bukan negara-negara yang besar ya kita tahu. Jadi dengan tadi letaknya yang selisih dari GMT adalah plus 9 itu sudah memperlihatkan sebagai Jepang itu adalah negara timur ya, negara paling timur yang ada di dunia. Meskipun kalau kita melihat lebih detail lagi, sebenarnya di bagian-bagian timur, lebih timur lagi dari Jepang itu kita ada beberapa negara, tapi yang tetap yang terbesar dan yang terlihat paling maju adalah Jepang seperti itu. Jadi Jepang negara matahari terbit ini tidak bisa dipisahkan lagi. Ini adalah suatu anugerah dari negara Jepang itu sendiri. Oke, nanti Minasang untuk kondisi geografis Jepang, nanti Minasang bisa cek sendiri, bisa menyimak sendiri ya secara mandiri, secara pribadi. Nanti akan saya kirimkan untuk filenya ke eh, materi. Oke, selanjutnya adalah keadaan geografis Jepang. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa Jepang adalah negara matahari terbit atau negara paling timur ya. Karena semakin ke timur lagi, ya binatang hanya menemukan negara-negara kecil ya, negara-negara dari Oseania seperti itu. Nah, di sebelah barat dari Jepang sendiri itu adalah eh, negara Korea Selatan dan Korea Utara. Di sebelah timur, Samudra Pasifik, sebelah utara ada Rusia, dan di sebelah selatan adalah Samudra Pasifik lagi. Nah, kalau kita melihat sebenarnya Jepang itu sama seperti Indonesia ya, adalah gugusan-gugusan pulau yang membentuk suatu kepulauan. Ya, yang membedakan apa? Kalau mungkin Indonesia itu terbentang dari lintang barat ke lintang selatan, kalau Jepang ya dari eh, salah masa yang salah ya, dari bujur barat ke bujur timur ya kalau Indonesia. Nah, kalau Jepang itu dari lintang utara ke lintang selatan. Jadi lebih memanjangnya lebih vertikal ya, kalau Indonesia itu secara horizontal, Jepang lebih vertikal. Nah, hal ini menjadikan apa? Menjadikan Jepang itu banyak memiliki beberapa kekayaan ya, terkait dengan kekayaan pertanian, ya perikanan maupun kekayaan-kekayaan yang lainnya, seperti kondisi geografisnya itu yang
terletak di beberapa negara itu membuat Jepang menjadi tempat singgah atau tempat untuk berlabuh sehingga Jepang itu eh, apa ya mendapatkan banyak manfaat atau banyak benefit dari letak strategisnya. Nah, Jepang sendiri yang sudah minasang ketahui dibagi menjadi beberapa region ya, beberapa kawasan, beberapa wilayah seperti itu. Nah, Jepang sendiri memang terbagi menjadi 4 pulau besar dari mulai pulau paling besar yaitu Pulau Honshu, pulau paling utara Hokkaido, pulau paling selatan yaitu adalah Kyushu dan pulau paling kecil adalah Shikoku. Nah, dari 4 pulau ini yang kita lihat sebenarnya Pulau Hokkaido itu satu pulau, satu prefektur ya. Jadi Jepang dibagi menjadi 38 prefektur. Dan sebenarnya di paling selatan itu ada gugusan-gugusan pulau-pulau kecil yang membentuk suatu kepulauan yang mengkoordinir, apa namanya, yang bergabung ya, pulau-pulau tersebut bergabung menjadi disebut dengan prefektur Okinawa atau Kepulauan Okinawa seperti itu. Nah, dari sini, dari peta ini kita bisa melihat tadi ya, Hokkaido itu satu pulau, satu prefektur. Jadi, Hokkaido juga merupakan prefektur terbesar yang ada di Jepang. Nah, ini pembagiannya ya. Jadi, setiap eh, apa region itu punya eh, prefekturnya sendiri, termasuk Hokkaido. Jadi, Hokkaido itu satu prefektur, satu region, juga satu pulau ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti misalkan di region Kyushu itu ada Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima, dan Okinawa. Begitupun juga dengan region-region lainnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kota-kota penting di Jepang, ya. Kota-kota penting di Jepang, ini akan saya ambilkan beberapa ya sampel dari memang kota-kota yang terkenal di Jepang. Jadi kota-kota yang menjadi sentral ya, menjadi beberapa memiliki keunikan-keunikan khusus seperti itu. Yang pertama pasti sudah jelas adalah Tokyo ya. Dari kakinya saja sudah terlihat bahwa Tokyo itu adalah kota yang terletak di timur ya atau di semenanjung timur di pulau bagian di pesisir timur seperti itu. Nah, Tokyo merupakan ibu kota Jepang yang mana dahulunya adalah Edo ya, terus berubah menjadi Tokyo. Tokyo sendiri selain menjadi ibu kota juga merupakan kota metropolitan dan kota terbesar terbesar ya nomor satu di Jepang ya. Hal itu membuat Tokyo sendiri menjadi salah satu kota yang tersibuk atau terpadat di dunia. Nah, di kota Tokyo terdapat stasiun Shinjuku yang mungkin mereka juga sudah tahu, yang mana stasiun Shinjuku ini merupakan stasiun yang tersibuk atau terpadat di dunia. Oke, setelah Tokyo kita beralih ke Osaka. Ya, Osaka merupakan kota terbesar ketiga di Jepang, yang mana Osaka sendiri ini merupakan kota industri, ya, terkenal dengan kuliner takoyaki dan okonomiyaki. Dan di kota Osaka ini terdapat Universal Studio, ya. Jadi kalau Tokyo tadi ibu kotanya, kota metropolitan, nah Osaka ini juga dikenal sebagai kota pelabuhan dan kota industri. Ya, jadi kalau di Indonesia mungkin Tokyo itu bisa disandingkan atau disamakan dengan Jakarta. Osaka ini mungkin bisa disandingkan dengan kota Surabaya seperti itu. Atau kota-kota besar yang lain, ya, kota industri, di mana memang di Osaka ini kita banyak menemui apa namanya banyak menemui pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik industri dan di Osaka dan nanti aja juga di Yokohama karena apa ya, kota industri ya, jadi banyak sekali bangunan-bangunan, pembangunan-pembangunan di sana sehingga kalau Minasang mungkin sebagai Kensuse, sebagai pemagang yang bekerja di bidang Kensatsu atau di ini ya konstruksi biasanya banyak ditempatkan di daerah Osaka atau di Yokohama. Oke, selanjutnya adalah Kyoto. Nah, kalau tadi eh, kota-kota yang terkenal dengan besarnya ya, dengan metropolitannya, kita beralih ke kota Kyoto, yang mana kota Kyoto juga disebut sebagai Heian, ya. Jadi kota ini memang sangat terkenal dengan sejarahnya, dengan budayanya,
Sehingga kota ini mungkin kalau disepadankan dengan Indonesia mungkin hampir sama ya, tidak mungkin sama persis, tetapi mungkin memiliki kesamaan dengan kota Jogja seperti itu. Nah, di Kyoto ini kita juga bisa menemukan geisha dan juga karena ini kota yang berkaitan dengan sejarah dan budaya, otomatis di tempat ini akan banyak ditemukan warisan-warisan atau wisata-wisata sejarah dan budaya Jepang. Oke, dari kota Kyoto yang terkenal dengan budaya dan sejarahnya, kita pindah ke Sapporo, yang mana Sapporo ini adalah kota terbesar yang terletak di utara Jepang dan kota terbesar juga di prefektur dan di Pulau Hokkaido. Nah, kota Sapporo ini terkenal juga karena tata letaknya ya, tata tata kota ya, tata kotanya yang baik dan memiliki tingkat kebersihan yang cukup baik juga. Dan memang meskipun kota Sapporo ini kota terbesar di Hokkaido, tetapi kita bisa melihat sebenarnya kota Sapporo ini dibandingkan kota-kota yang lain yang ada di Jepang, kota Sapporo ini memiliki kepadatan yang tidak terlalu besar dibandingkan kota-kota yang lain. Mengingat bahwa Hokkaido sendiri adalah pulau dengan pulau atau prefektur yang memiliki kepadatan paling sedikit ya penduduknya nggak begitu banyak dibandingkan pulau-pulau atau prefektur yang lain. Nah, mungkin juga karena tadi ya, karena kota ini memiliki memiliki jumlah penduduk yang tidak banyak atau kepadatannya kecil, sehingga mungkin kota ini bisa lebih mudah untuk ditata seperti itu. Oke, selanjutnya adalah Yokohama. Nah, Yokohama merupakan kota terbesar dan terpadat kedua di Jepang. Ya, kota ini satu level di bawahnya Tokyo. Dan yang paling terkenal di kota Yokohama ini selain penduduknya yang banyak, ya, yang padat juga, di kota Yokohama ini terdapat pelabuhan terbesar di dunia yang disebut dengan Minato Mirai 21, ya, atau eh, pelabuhan ya Minato. Gitu. Oke, selanjutnya dari Yokohama kita move ke Kobe. Kobe merupakan kota yang terkenal dengan wisata kulinernya, wisata dan kulinernya ya. Jadi kalau Minasang mengenal daging sapi ya, daging sapi Wagyu itu berasal dari Kobe. Dan Kobe sendiri merupakan kota terbesar ketujuh di Jepang. Dari Kobe kita pindah ya, kita move ke Nagoya, yang mana Nagoya ini adalah kota terbesar keempat di Jepang. Ya, Nagoya ini juga menjadi tempat sentral dari tempat otomotif yang ada di Jepang. Otomotif ya seperti Toyota, Lexus dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada kota bersejarah ya. Bersejarah di sini bersejarah karena ada hubungannya dengan Perang Dunia atau World War. Di sini kita melihat dua kota, yaitu ada kota Hiroshima dan ada kota Nagasaki. Nah, kalau Minasang hafal ya dengan momentum atau insiden yang terjadi di sejarah, Minasang pasti eh, ingat ya kejadian tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945 di mana dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki ini dibom oleh sekutu ya, dibom atom. Nah, dua kota ini tidak hanya memperlihatkan tentang menyimbolkan ya tentang memberikan makna kepada masyarakat tentang luluh lantahnya, tetapi sebenarnya menurut pandangan saya sendiri, kota Hiroshima dan kota Nagasaki ini selain tadi ya eh, memang apa ya, memang bukan terkenal ya dengan sejarahnya tadi, tapi sebenarnya dua kota ini juga eh, mencerminkan apa namanya semangat ya, semangat juang dari keterpurukan, ya pemulihan, yang mana Minasa bisa bayangkan ya pada tahun 45, yang mana tahun 45 juga eh, belum terlalu maju dalam berbagai bidang kehidupan ya, teknologi, ekonomi dan lainnya, dan itu dibom ya, yang mana hancur ya, kota itu menjadi hancur dan kita bisa melihat dari tahun 45 sampai sekarang itu menjadi titik balik Jepang juga untuk mempunyai semangat ya, mempunyai rasa semangat atau ganbarimas, baru ya ini dari dua kota ini sehingga Jepang sendiri memang dari segi geografis memang eh, rawan terjadi gempa yang mana kalau
yang namanya gempa, earthquake itu pasti akan meluluhlantahkan ya, akan mengobrak-abrik atau meluluhlantahkan pembangunan ya, bangunan atau masyarakat yang ada di sana. Tapi dengan hal itu Jepang bisa bangkit lagi melalui ya ini tadi bukti ya, ini bukti bahwa Jepang itu orang yang ya bersemangat ya, yang mau mau gagal seperti apa, di mau diluluhlantahkan seperti apa, tetapi Jepang sebisa mungkin bisa memberikan semangat ya, bisa pulih kembali. Intinya seperti itu. Oke, selanjutnya kalau tadi ada kota di utara ya, ada kota Sapporo, kita jalan-jalan ke selatan Jepang, kita akan menemukan dua kota yang cukup besar juga di Jepang, yaitu kota Kagoshima dan kota Naha yang ada di Okinawa. Nah, dua kota ini juga memperlihatkan bahwa Jepang itu memiliki kontur yang semakin ke selatan, Jepang itu semakin tropis. Dan semakin ke utara, Jepang itu semakin kutub ya, iklimnya iklim kutub. Jadi biasanya kalau orang-orang yang ada di utara atau orang-orang yang ada di sentral, di kota-kota besar, mereka mencari kehangatan atau mencari sisi-sisi tropis Jepang itu biasanya daripada mereka ke luar negeri, mereka menghabiskan waktu di daerah selatan atau di Okinawa. Oke, setelah kita berjalan-jalan di beberapa kota yang ada di Jepang, kita move ya, kita pindah untuk menjelajahi tempat dan pariwisata terkenal yang ada di Jepang. Mungkin ini tidak semuanya, kalau saya jelaskan semuanya atau ini mereka bisa mencari sendiri. Maksud saya pengen nanti juga mungkin di pertemuan selanjutnya Minasang bisa eh, memberikan pengalamannya, experience selama mungkin yang beberapa yang sudah di Jepang ya, untuk bisa memberikan tempat wisata Jepang itu yang berkesan buat Minasang itu apa sih gitu. Sebelum nanti kita pindah ke materi selanjutnya yaitu mengenai tempat pariwisata yang ada di Indonesia khususnya di Jawa Tengah. Oke, selanjutnya adalah dua tempat ya, dua tempat yang pasti Minasang pertama kali datang ya. Kalau Minasang di Jepang nggak mungkin ya Minasang datang pertama kali ke mallnya, ke hotelnya, ke museum, ke pantai atau ke Gunung Fuji ya. Tempat yang pertama kali Minasang datangi pasti adalah di mana pesawat Minasang yang berasal dari Indonesia, yang berasal dari manapun negara Minasang berangkat itu akan landing ya, akan landing di Kuko atau di bandara ya. Nah, di bandara internasional di Jepang, di sini saya ada ambilkan dua, yaitu Haneda Kuko dan satunya lagi adalah Narita. Oke, setelah dari bandara, Minasang pasti penasaran ya dengan apa sih sebenarnya landmark dari negara Jepang, khususnya dari Tokyo sendiri. Nah, ini ada dua bangunan ya, ada Tokyo Tower yang terkenal dengan cahaya warna orange atau merahnya, dan Tokyo Skytree. Ya, kalau di Jepang punya Monas, di Indonesia punya Monas, di Jakarta punya Monas, di Tokyo punya Tokyo Tower dan Tokyo Skytree. Saya nggak tahu, apakah Minasang sudah pernah ke sini? Silakan Minasang, nanti pada kesempatan berikutnya Minasang bisa berbagi ya experience bagaimana rasanya mengunjungi Tokyo Tower dan Tokyo Skytree. Oke, sekarang kita mau ke bangunan-bangunan sejarah yang juga menjadi destinasi wisata bagi orang luar Jepang atau wisatawan turis ya, turis dari luar ya, wisatawan mancanegara. Yang pertama adalah kuil Kinkakuji atau juga disebut dengan pavilion atau kuil emas. Ya, ini sangat indah sekali. Eh, jadi ini juga bagian dari warisan sejarah Jepang yang dibangun di Tokyo pada abad ke-14. Dari kuil Kinkakuji, kita move ke kuil Kiyomizu-dera. Ya, Kiyomizu-dera adalah kuil kuno Buddha di Jepang. Ya, yang jelas ini dibandingkan Kinkakuji jelas jauh lebih tua lagi. Ya, ini Kiyomizu-dera ini terletak di Kyoto, dibangun pada abad ke-8. Kinkakuji tadi dibangun pada abad ke-14.
Jadi ada selisih berapa abad itu ya, hampir 6 abad. Oke, selanjutnya adalah Istana Kekaisaran Tokyo atau yang disebut dengan Kokyo. Nah, Kokyo ini berbeda ya. Kalau tadi dua kuil sebelumnya itu berasal atau terletak di Kyoto. Nah, kalau Kokyo ini Istana Kekaisaran Tokyo terletak pasti di Tokyo atau sebenarnya dulu dibangunnya pada masa zaman Edo ya, sebelum berubah menjadi Tokyo. Oke, selanjutnya kalau di Semarang punya kota lama, di Jakarta punya kota tua, di Jepang juga punya kota sejarah ya, kota tua juga yang disebut dengan Nara. Yang jarak Nara sendiri tidak eh, masih sekitaran Kyoto juga ya. Jadi Nara sendiri juga merupakan bagian dari ibu kota ya. Perpindahan dari kalau Nara klasik ya, ibu kota klasik yang ada di Jepang sebelum itu. Ya, di Nara sendiri ada bangunan-bangunan kuil-kuil kuno, kuil-kuil Jepang, dan ada satu lagi yang mungkin cukup menarik yaitu adalah patung Buddha Kamakura. Masih berhubungan dengan sejarah budaya dan wisata sejarah dan wisata budaya, kita akan datang ke Fushimi Inari dan kuil Itsukushima. Nah, mungkin kalau Minasang melihat kuil Itsukushima, Minasang yang ada di benak Minasang adalah kuil yang terapung atau ada di tengah-tengah lautan seperti itu ya. Nah, ini juga sebenarnya kita bisa bukan membandingkan ya, tetapi kita mungkin jadi kepikiran seperti tanah lot ya yang ada di Bali. Jadi letak kuil atau kalau di Indonesia mungkin pura itu ada di daerah laut yang mana ketika nanti itu laut itu akan apa namanya kita bisa datang ke sana kalau laut itu surut seperti itu, airnya surut. Nah, dari wisata budaya dan wisata sejarah, kita mungkin move ya, karena mungkin bosen sensei ya. Ada orang yang ke Jepang karena tadi ya pengen melihat sejarahnya, pengen melihat bangunan-bangunan otentik atau warisan-warisan budaya, heritage. Tapi juga mungkin ada yang ke Jepang karena pengen mencari hal yang lebih modern ya di Indonesia untuk jalan-jalan dan untuk penghabisan waktu. Nah, di Jepang juga sudah ada Tokyo Disneyland dan Tokyo Disney Sea. Jadi kalau Minasa mau pergi ke kalau sedang ke Jepang dan ada budget yang lebih, ya Minasa bisa me, apa namanya bisa datang ke sini seperti itu. Tapi ya tadi ya kalau Disneyland dan Disney Sea ya harganya pasti cukup mahal untuk masuk ke setiap kewahananya ya ke tempat ini. Oke, siapa minasang yang berada di Jepang yang pernah datang atau pernah berlibur di Disneyland atau Disney Sea mungkin bisa diceritakan ya experience-nya. Oke, terakhir ya ini mungkin untuk tempat wisata. Di sini adalah pusat perbelanjaan Akihabara. Nah, berbeda dengan yang lain tadi, mungkin ada yang suka dengan sejarah Jepang, ada yang suka dengan hal-hal yang modern atau bermain ya. Nah, kalau ini mungkin orang yang bagi orang atau pengunjung ya mancanegara yang suka dengan pop culture-nya Jepang ya, suka dengan manga, suka dengan J-pop ya, dengan musiknya dengan action figure ya. Jadi di sini Minasang bisa datang ke pusat perbelanjaan Akihabara. Bagi yang memang tadi ya suka dengan anime, suka dengan manga, di sini ya surganya mungkin ya, tapi ya eh, pasti harga ada harganya juga. Jadi Minasang kalau misalkan memang ada budget dan memang ada keinginan untuk membeli pernak-pernik yang berkaitan dengan pop Japan Pop, J-pop ya atau Full Japan ya itu bisa datang ke Akihabara. Oke, selanjutnya materi yang terakhir berkaitan dengan musim ya. Jadi hari ini kita akan membahas tiga. Yang pertama berkaitan dengan eh, apa namanya tempat ya, tempat-tempat kota-kota ya, kota-kota yang ada di Jepang. Yang kedua berkaitan dengan apa namanya Minasa tadi tempat wisata dan yang terakhir adalah musim di Jepang. Nah, musim di Jepang ini saya juga
tidak banyak memberikan materi ya, karena sebenarnya ini juga bisa Minasang rasakan yang sudah di Jepang ya, bagaimana pergantian setiap musim pasti memiliki kekhasannya masing-masing. Di sini saya hanya menjelaskan secara apa ya, secara general saja. Saya sebenarnya pengen Minasang untuk apa ya, berbagi sih sharing kira-kira kalau di musim semi itu seperti apa, musim panas seperti apa, musim apa namanya, musim eh, gugur seperti apa, dan musim dingin seperti apa. Yang pertama adalah musim semi atau haru. Ya, haru ini sangat sukara ya dari bulan 3 Maret ya sampai Kogatsu Made ya. Jadi dari Maret sampai bulan Mei. Nah, haru sendiri memang identik dengan warna merah atau warna pink karena ini juga berhubungan dengan cherry blossom atau sakura ya. Jadi memang pada musim semi itu warna-warna yang keluar adalah warna-warna pastel, warna-warna bunga karena selain sebagai bentuk dari awal ya memulai musim yang awal eh, jadi disamakan dengan warna-warna bunga seperti itu. Nah, yang terkenal apa? Ya jelas saja ya, yang terkenal adalah Hanami atau eh, Sakura ya. Jadi kalau minasang di Jepang ya pasti ya kalau datang sudah pertama kali ya kalau sudah bertahun-tahun di sana ya mungkin sudah tidak asing ya tapi kalau di sana pertama kali ya mungkin langsung vibe-nya langsung berasa ya vibe Hanami atau vibe Sakuranya akan langsung terasa jadi di bulan Haru ini beberapa memang kegiatan dimulai ya karena baru selesai dari libur musim dingin jadi memang bulan Haru ini musim haru atau musim semi ini menjadi apa ya cikal memulainya semua kegiatan termasuk juga kegiatan akademik sekolah ya jadi dimulainya pada Haru. Oke, selanjutnya adalah Natsu. Nah, Natsu adalah musim panas. Di sini juga banyak kegiatan. Kalau tadi dimulai dari bulan Maret sampai Mei. Nah, kalau ini dimulai dari bulan Rokugatsu ya, dari bulan Juni sampai Hachikatsu sampai Agustus. Ya, dilambangkan dengan matahari ya, musim panas. Ya, meskipun musim panas itu mungkin terasa panas, nah ini malah digunakan orang Jepang untuk pergi kegiatan atau untuk pergi berlibur. Oke, identik juga selain matahari juga matahari bunganya ya, yaitu Himawari dan juga identik dengan eh, apa namanya perayaan ya, perayaan Hanabi. Ya, Hanabi itu adalah perayaan eh, kembang api. Selain Himawari dan Hanabi pada musim eh, apa namanya musim panas sendiri, ya, minasang juga bisa menikmati suika atau buah yang memang khas di musim panas. Terus minasang bagi orang Jepang sendiri eh, saat musim panas adalah waktu untuk bermain ke umi, ya bermain ke pantai. Jadi mereka di sana ya untuk bersenang-senang, ya bergembira, melepas penat, ya mendinginkan badan dengan berenang, ya menyelam seperti itu. Oke, selanjutnya adalah musim gugur. Nah, kalau musim gugur ini dimulai pada Fugatsu dari bulan September sampai Juikigatsu sampai November. Nah, pada apa namanya? Pada bulan ini minasang tadi ya berkebalikan dengan musim semi ya. Kalau musim semi itu apa namanya? Bunga-bunga mekar ya kalau ini ya kebalikannya ya mulai gugur dan rontok seperti itu nah kalau bulan ini yang terkenal yaitu adalah momiji atau daun dari buah maple pohon maple nah ini ya saya tidak tahu saya pingin ya nanti setelah pertemuan ini saya akan minta Minasang untuk bercerita jadi kalau menurut Minasang itu dari eh, bulan-bulan atau musim-musim ya, bukan bulan ya, musim-musim yang ada di Jepang itu kira-kira menurut Minasang musim mana sih yang paling berkesan atau musim mana sih yang menurut Minasang Minasang paling indah, yang paling keren itu yang mana? Dan
apa alasannya gitu. Kalau saya sendiri, ya kalau hanya melihat dari visual, saya memang lebih suka dengan musim gugur karena kalau musim semi itu kan kalem, ya kalem, terus warna-warna pakaian lebih ke pastel ya. Kalau tadi musim panas itu warna pakaian lebih ke mencolok ya, warna-warna yang menyala, hijau, merah, kuning, biru yang memang terang ya. Tapi kalau musim semi sendiri memang pilihan-pilihan warnanya itu lebih ke warna-warna yang lebih gelap ya, tapi tidak segelap musim dingin ya. Jadi biasanya warna-warna peralihan ya, warna-warna peralihan dari musim panas ke musim dingin. Seperti warna kaki ya, warna putih, warna-warna netral ya, coklat muda seperti itu ya, atau orange muda ya, tidak terlalu ngejreng. Terus salah satu yang saya suka juga dalam musim gugur atau musim fall ya, eh, Aki itu adalah perayaan Tsukimi atau perayaan menonton bulan, melihat bulan ya. Karena di sini ada salah satu hewan juga yang menjadi favorit saya yaitu usagi ya. Jadi usagi itu di sini diperlihatkan sedang membuat mochi. Nggak tahu, saya suka sekali dengan ikon Tsukimi ini karena menurut saya apa ya, ya selain mungkin ya usaginya sih yang membuat saya gemes gitu ya. Jadi ya ini mungkin eh, karena vibe dari bulan dari musim Aki sendiri, musim gugur sendiri itu kan tadi ya peralihan dari yang heboh ya, yang berwarna menjadi lebih sedikit turun ya, tone down, lebih lebih kelam, lebih gelap, lebih dark ya. Jadi lebih apa ya? Lebih bukan sejuk, lebih hangat ya, lebih hangat. Jadi ya itu tadi. Saya suka Aki sih karena ya tadi lebih romantis gitu. Ya, mungkin tiap orang kan pasti punya preferensi yang berbeda-beda. Oke, kita masuk ke musim yang terakhir, yaitu adalah musim dingin atau disebut juga Fuyu, yang dimulai pada Junigatsu sampai Nigatsu dari bulan Desember sampai bulan Februari. Ya, yang pasti pada musim dingin selalu Minasang terpukau ya dengan salju. Bagi yang pertama kali di Jepang, pertama kali melihat salju pasti terpukau. Ya, tapi kalau kelamaan bukan bukan lagi terpukau, tapi sudah gregetan ya. Mungkin karena salju itu juga sebagai benalu ya atau pengganggu, pengganggu dalam transportasi, pengganggu untuk kebersihan juga bagi orang-orang tropis ya, yang tidak pernah merasakan salju atau tidak pernah melihat salju sebelumnya dan selalu melihat salju ini dari TV ya, melihat salju ini dari iklan, pasti ya dalam benaknya excited banget nih melihat salju atau dalam pikirannya bisa bermain salju itu merupakan suatu hal yang asik gitu. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, mungkin setahun 2 tahun ya, mungkin awal-awal akan excited sama salju, tapi makin ke belakang ya makin makin lama ya makin nggak excited lagi karena apa? Mungkin tadi ya pengganggu tadi ya salju mengganggu transportasi lalu lintas atau salju juga menjadi eh, menghambat kebersihan juga ya, kebersihan di jalan, kebersihan di rumah seperti itu. Dan salju sendiri juga mungkin bagi beberapa orang juga identik dengan dingin ya. Jadi mungkin ada yang memang tidak tahan dingin atau alergi terhadap dingin. Jadi kalau sama salju itu malah heta ya, malah membenci musim dingin atau salju itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran ya. Saya tidak tahu Minasang selama di Jepang menurut Minasang paling dingin ya, rekor itu sampai minus berapa. Saya tidak tahu ya. Nanti saya pengen eh, apa namanya mau apa namanya minta Minasang untuk bercerita. Mungkin di selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya saat kita sudah masuk ke Zoom ya. Begitu. Jadi eh, gimana eh, musim dingin buat Minasang atau salju ya? Itu menurut Minasang itu apa bagaimana sih? Apakah benar-benar indah atau salju itu tadi yang saya sampaikan tadi ada hal-hal yang negatifnya. Bagi yang pertama kali belum nonton salju, belum melihat salju ya pasti excited ya, pasti merasa pengen banget gitu ya pegang salju itu rasanya seperti apa atau jalan-jalan di tengah
hamparan salju itu seperti apa, melihat bangunan yang di apa ya namanya yang ditutupi ya, yang di cover oleh salju itu sesuatu hal yang mungkin menarik ya karena kita bagi orang Indonesia sendiri yang terbiasa di tropis ya, yang mungkin tidak bisa melihat salju. Mungkin ada bagi teman-teman yang berada di daerah-daerah khusus ya yang bisa menikmati salju. Tapi untuk di Jawa sendiri mungkin tidak semua tempat ada saljunya. Oke, selanjutnya ini eh, ski ya. Minasang bermain ski dan oke, untuk materi hari ini mungkin hanya sedikit saja ya Minasang, karena sebenarnya ini lebih banyak ke Minasang bercerita ya, menikmati Jepang itu seperti apa. Nah, mungkin nanti juga Minasang perlu persiapkan kira-kira apa sih pariwisata Jepang, tempat wisata Jepang atau objek wisata Jepang itu yang menarik buat Minasang dan berkesan buat Minasang. Gitu ya Minasang. Jadi untuk materi geografi dan pariwisata Jepang eh, saya tutup dan kita bertemu di kesempatan berikutnya pada saat perkuliahan dalam bentuk Zoom. Terima kasih, Otsukare sama Desta.